Oke teman-teman semuanya, kali ini kami akan membahas tentang eh, cerita kami tentang jadi pengajar Tasin Tahfiz Al-Quran. Bermula dulu 2014, saya datang ke Jakarta, tepatnya di pesantren yang memang sudah menggeluti Tasin Tahfiz Al-Quran. Di situ langsung saya diberikan tugas untuk membantu mengajar. Otomatis di situ sebelumnya saya itu tidak pernah mengajar, jadi di situ langsung belajar mengajar juga, langsung hafalan, langsung disuruh mengajar untuk hafalan, dan itu luar biasa ya. Dan kalau hafalan dulu pernah menghafal juga. Kalau di SMA itu biasalah diwajibkan untuk menuntaskan juz 30-nya, bukan 30 juz ya. Anaba sampai Anas itu disetorkan sampai selesai. Nah, itu menjadi modal awal menghafal saya, dan di sana ditambah lagi ke juz-juz berikutnya sambil mengajar. Nah, sambil mengajar itu dihafalin dulu pertama mengajar seperti itu. Dan pertama mengajar itu di SDIT, di SDIT-nya di Al-Qudwah ini yang di Beji. Terus berlanjut di SMP-nya juga tahfiz Al-Quran. Terus dulu pernah ngadain juga di situ di masjidnya itu TPQ lah. Tapi TPQ gak yang ikut ke apa, depaknya atau departemen agama ya. Oh iya, depak ada departemen agamanya ya, enggak ya aja ya, independen lah, sendiri gitu. Sempat mengajar juga anak-anak kampung itu untuk belajar tahsin tahfidz Al-Quran di situ. Dan beberapa kesempatan itu berlanjut ke ini, PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Dan di situ ceritanya teman, jadi guru-guru di antara kami itu ada yang diminta untuk mengajar di PNJ karena kekurangan tenaga, akhirnya mengajak saya. Dan itu untuk kali pertamanya juga untuk mengajar mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Dan itu ya, saya proses mengajar lagi di situ, mengajar tahsin tahfidz Al-Quran. Jadi bukan dari kampusnya ya, jadi kumpulan mahasiswanya ini mengadakan, dan iurannya itu di proposalnya ya diajukan ke kampus. Jadi kegiatan mereka didukung oleh kampus seperti itu. Terus kemudian berlanjut lagi ke UI, dan itu pegawai-pegawai UI yang agak dekat dengan PNJ itu apa, gedung gedung administrasi kalau nggak salah ya. Di situ di tempat mengajarnya, tempat belajarnya di situ Kompak UI namanya, Komunitas Pencinta Al-Quran UI. Nah, di situ sama ceritanya seperti di pengajar guru lah, yang diminta mengajar di situ kekurangan tenaga, akhirnya mengajak saya. Dan itu kali pertamanya juga mengajar pegawai. Itu lumayan bertahan lama sih, kalau di PNJ sekitar 1 tahunan lebih lah, karena programnya mereka ganti pengurus ya. Pengurus berikutnya itu nggak tahu nih, nggak ada program itu lagi gitu. Kalau di UI itu bertahan sampai kemarin ini pandemi 2019, lumayan lama sih, hampir 4 tahunan lebih. Dan itu eh, luar biasa sih kalau sama pegawai UI itu ya. Em, Kalau ya beda lah sama mahasiswa sama pegawai. Kalau sama pegawai UI itu ya gitu, kalau mengajar di sana ada disediakan semuanya ya, dari cemilan. Nanti cemilannya dibawa pulang gitu. Sempat dikasih baju juga kalau mau lebaran gitu. Asik sih. Itu kali pertamanya juga servis dari
pegawai UI yang belum kami rasakan. Dan berikutnya itu berlanjut ke kemana saya baca dulu. Oh iya, 2017 ke Maharaja. Maharaja itu salah satu komplek perumahan di Pancoran Mas, masih dekat dengan Beji juga. Dan itu kali pertamanya itu saya mengajar anak SD, Aida sama Alma. Alma dulu masih TK sih, mengajar tahsin tahfiz Al-Quran di rumahnya gitu. Bertahan lama juga. Kemudian berlanjut di musolanya. Jadi dekat rumah Aida Alma ini ada musola. Mengajar lebih banyak lagi anak-anak di sekitar. Setiap maghrib lah, ba'da maghrib. Itu Senin sampai Jumat kalau nggak salah. Terus setiap hari. Terus berlanjut masih di dulu musola ya, sekarang masjid. Di masjid yang sama ini diminta mengajar juga bapak-bapaknya sepekan sekali setiap hari Ahad. Dan itu lumayan bertahan lama juga, berlanjut sampai sampai sekarang yang ini ya, yang anak-anaknya. Kalau bapak-bapaknya dulu bertahan sampai pandemi, setelah itu di online kan. Setelah itu kalau online gimana ya, nggak ada soulnya gitu, nggak ada rasanya, jadi mereka pada gak ikut, akhirnya yang bapak-bapak di cancel. Dan masih berlanjut anak-anaknya sampai sekarang. Kalau di anak-anaknya itu yang online ya sekarang itu masih Senin sampai Jumat juga online gitu. Ada, kalau Senin itu pada maghrib, jadi setiap pada maghrib itu nggak bisa diganggu sih. Harus ngajar online gitu. Itu ada 5 orang kalau sekarang. Ada Akila, Faid Fahri. Akila ini paling sekarang SD kali ya, kalau dulu masih TK gitu. Faid Fahri, Faidnya sekarang udah SMP, Fahrinya kayaknya masih SD. Nggak tahu kalau sudah masuk sekarang, masuk SMP. Terus ada Kak Hana ini juga kelas 9, kelas 3 SMP. Ada Kak Alia ini mahasiswi juga yang baru magang kemarin di BI Jember. Terus kalau Selasanya itu siswi SD juga di sana di BI, namanya Anin. Kalau Rabunya itu Rabu Kak Naomi juga SD juga. Naomi sama Aira. Nah, Aira ini juga SD juga kelas 6 juga. Luar biasa bagusnya. Hafalannya bagus, tilawahnya bagus, cara teori juga sudah menguasai seluruhan. Orang tuanya sih saya yakin. Kalau dari saya mah nggak seberapa. Orang tuanya membimbingnya luar biasa, didukung dengan kecerdasan anaknya. Terus kalau Kamis itu Aira lagi, cuma sama Kak Yasmin ya, Kak Yasmin SD. Terus Jumat itu siapa ya? Oh iya, Nindi sama Anin lagi. Jadi Anin 2 kali. Itu bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk pengurus disitulah DKM Masjid Darussalam Komplek Nirwana Maharaja yang sudah memberikan kesempatan mengajar meskipun online nih sampai sekarang. Terima kasih Pak. Dulu DKM-nya Pak Seno, nggak tahu sekarang ya. Semoga para pengurus sehat-sehat terus lah. Terus berlanjut kemana lagi? Oh iya, ke sebelahnya masih Pancoran Mas, tapi ke agak sana itu dulu pernah mengajar juga di Lembaga Amil Zakat Al Azhar. Ya di situ tingkat mahasiswa juga lah. Jadi mereka punya program yang merekrut siapapun yang umurnya ditentukan ya, maksudnya yang masih muda, untuk ikut bergabung di situ sekitar 6 bulanan.
untuk diajari skill apapun sesuai kemampuan mereka. Tapi di situ di bagian agamanya harus bisa juga, dan di situ saya mengisi tahsin tafiznya. Terus berlanjut lagi ke Tebet, dulu juga pernah mengajar di Yayasan Tebet di tingkat SD juga. Sekitar setahunan lebih kayaknya, setahunan. Habis itu ke Harjamukti. Itu pernah mengajar di privat di Harjamukti. Itu ada yang namanya Aril sama Faisal, sama adiknya lagi lupa saya. Terus di sebelahnya itu ada tetangganya juga mengajar di situ juga. Saya ada yang mau belajar tahsin tahfiz juga, namanya, anak ini kembar, saya ingat cuma kakaknya Zaki, terus adiknya siapa gitu lupa saya. Terus lanjut lagi ke agak barat lagi, ke Pesona Kayangan. Dulu pernah juga ada mahasiswa UI gitu ya, berkesempatan belajar bareng lah sama kami gitu. Yang kabarnya setelah lulus UI sudah lanjut ke belajar ke luar negeri, dan itu selesainya pertemuan kami. Nggak tahu lagi sekarang udah di mana lagi, nggak tahu, udah lost kontak. Terus ke Beji di situ pernah mengajar siswa TK juga kembar, lupa saya namanya, di Beji lah, masih Beji Timur kayaknya. Terus lanjut lagi ke Kelapa 2, itu pernah mengajar di sekolah yang nggak ikut dinas, jadi ke Depak aja. Jadi di situ sistem sekolahnya belajar Al-Qur'annya diperbanyak. Setelah itu nanti kalau ujiannya itu di bimbel, jadi lulusnya nanti pakai ijazah yang dari bimbel itu. Kalau nggak salah seperti itu ya, saya ingat saya. Itu namanya Nurul Quran di Kelapa 2. Dekat Beki, dekat Baitul Quran di situ. Sekitar setahun lah. Terus tahsin tafiznya yang offline itu semuanya berhenti setelah 2019 Desember. Corona datang. Semuanya berhenti, semuanya nggak ada ngaji lagi. Nah, setelah beberapa bulan itu kami sesuaikan, karena berharap corona selesai tapi nggak selesai. Kami beralih ke online. Jadi ada beberapa yang memutuskan untuk tidak online, jadi sudah putus kerjasama. Ada yang mau di online kan, termasuk yang dari UI dan dari ini yang dari Maharaja, ada yang mau di online kan. Dan kelas online pertama itu justru saya bikin pas awal Ramadan 2020, jadi kan Desember, beberapa bulan nggak kelar tuh corona, 2000 mau puasa. Akhirnya saya bikin kelas online tahsin tahfiz itu pas puasa, tapi ini free, nggak bayar, dan itu banyak banget yang ikut, sekitar 20-an lah kalau nggak salah, lupa saya. Dan itu selesai setelah hari raya. Nah, setelah hari raya itu lanjut lagi bagi yang mau. Ada yang masih, kalau dulu itu ada yang dari UI banyak juga, pegawai UI itu yang dulu online terus ikut online, itu ada beberapa juga yang bertahan sampai sekarang. Itu cuma satu, yaitu Bu Ani Kelapa 2 kayaknya, di daerah Kelapa 2. Terus yang masih ada sekarang itu yang online-nya ya Mas Atmam Cibubur. Nah, itu juga ikut kelas tahsin tahfiz online. Yang sekarang ada juga dari Bali Mas Yanil, dari Padang juga Mas Afriza. Yang baru daftar ada juga yang dari Bulukumba, Sumatera Selatan kalau nggak salah.
Ya alhamdulillah ternyata bisa membantu banyak orang untuk mengaji gitu. Ya kalau belajar mengajinya dulu ya di Depok juga beberapa guru ada, nggak tahu ya sekarang masih dianggap muridnya apa enggak. Dulu pernah belajar ke Ustadz Arham juga, Ustadz Arham. Terus kalau belajar ke teman itu yang Ustadz, dan sekarang sudah mendapat sanad, bagus sekali akhlaknya beliau itu Ustadz Zaid, ya luar biasa. Terus pernah belajar lagi ke Ustadz terus Ustadz Ziyad yang dulu jadi musyrif di Adzikro Sentul, tapi mengajar di Kelapa Dua juga saya pernah ikut. Terus pernah belajar di kayaknya itu dulu. ada ada satu lagi cuma lupa saya nama ustadznya itu. Ustadz siapa ya? Lupa. Mohon maaf Ustadz, saya lupa namanya. Ya beberapa ustadz lah pernah saya datang. Jadi ada yang lama, maksudnya saya proses belajarnya lama, ada yang cuma sebentar, ada yang cuma setahun, ada yang cuma beberapa bulan. Cuma banyak banyak ustadz yang kurang lebih itu apa ya, standarnya sama, jadi nggak berbeda. Jadi yang masuk ke otak saya itu sama gitu. Dan begitulah cerita cerita kami menjadi pengajar tahfiz Al-Quran yang berubah ya. Jadi dulu dari online berubah menjadi online, yang transisinya luar biasa. Dan itu mutlak harus terjadi ya online ini ya, karena hampir semua pekerjaan ya yang tidak bisa berubah ada onlinenya itu rata-rata berhenti. Jadi kalau kita memutuskan usaha juga harus ada onlinenya juga, ada basis onlinenya juga. Karena gini, kayak mohon maaf banget nih, contoh saja, contoh simpelnya, pedagang-pedagang yang berdagang dulu yang di Depok saya lihat itu berdagang di kantin sekolah, saat pandemi datang itu semuanya berhenti, nggak ada kerjaan lagi, dan mereka hanya menunggu kapan ini apa, pandemi selesai. Dan ternyata nggak selesai. Dan andai mereka dari awal sudah memutuskan ada online-nya, jadi online itu nggak perlu harus di marketplace dulu gitu, nggak usah, jadi di WA saja, dari mulut dari chat ke chat lah, dari WA ke WA orang lain, itu juga lumayan juga gitu. Dari awal sebenarnya kalau sudah memutuskan sudah mau online, di WA, di status WA saja sudah bisa jalan sebenarnya. Apalagi kalau sudah bisa masuk ke marketplace, itu juga lebih bagus lagi. Apapun pekerjaannya, nggak semua sih bisa di online kan. Cuma kalau yang bisa di online kan sebaiknya segera di online kan gitu. Jadi uh, jualan di sekolah juga, tapi punya basis onlinenya juga. Karena suatu saat kabarnya nih di Depok juga lagi sekolahnya tutup lagi nih, karena varian baru ada lagi gitu, varian virusnya baru, dan banyak yang kena, jadi ditutup lagi. Dan itu sedih lagi kan usaha yang baru bangkit lagi akhirnya ditutup lagi. Itu harus, kalau bisa di online kan lebih baik gitu, karena jangkauannya pasti lebih luas. Mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Setidaknya nanti ini apa ya, 10 tahun ke depan saya bisa mendengar cerita saya sendiri, dan ya bisa tertawa melihat cerita saya sendiri. Terima kasih.